Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah pemrograman web. Untuk pertama kalinya kalian akan membahas tentang pengenalan dari sebuah pemrograman web. Di sini saya sebagai pengajar yaitu Fakih Zulkarnain. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah siswa diharapkan dapat membuat sebuah hasil karya yaitu sebuah web dan dapat mengoperasikan software pendukung yang dibutuhkan dalam sebuah pembuatan web. Nah, sebelum kita berbicara tentang pemrograman web, kita berkenalan dulu dengan yang namanya World Wide Web atau WWW, di mana WWW ini merupakan salah satu ruang informasi yang sering dipakai oleh pengenal global atau yang disebut dengan Uniform Resource Identifier untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya yang berguna. Nah, WWW ini sendiri sering dianggap sebagai internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian kecil daripadanya. Nah, fungsi dari WWW ini sendiri adalah menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan secara bersama. Nah, dari WWW ini kita akan mengenal yang namanya HTML. HTML itu sendiri adalah sebuah bahasa untuk mendeskripsikan sebuah halaman yang ada di WWW. Biasanya seperti itu. Nah, HTML ini berdiri dari Hypertext Markup Language, dan dia bukan merupakan bahasa pemrograman, melainkan dia hanya sebuah bahasa yang di markup. Nah, bahasa yang di markup ini itu di set dalam sebuah tag elemen ya, dan HTML ini menggunakan tag elemen untuk mendeskripsikan sebuah halaman website. Nah, HTML tag atau tag ya, itu merupakan pemanggilan untuk suatu keyword bracket untuk pemanggilan dalam sebuah coding untuk HTML, di mana biasanya dia berpasangan, ada pembukanya dan ada penutupnya, seperti yang bisa dilihat di slide bahwa jika HTML tag normal itu selalu berpasangan, di mana ada B, di situ buka huruf B, dan pasti ada tutup garis miring tutup B-nya. Nah, dan ini selalu berpasangan antara pembuka dan penutup atau memulai dan mengakhiri. Nah, untuk hal itu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah pemrograman web? Sebenarnya kalian untuk memprogram web itu tidak perlu HTML editor, kalian juga tidak perlu sebuah web server, dan kalian juga tidak memerlukan sebuah website tersendiri. Kalian bisa menggunakan resource yang ada dalam PC atau laptop kalian. Sederhananya paling tidak kalian membutuhkan text editor dan sebuah halaman browser web. Nah, itu ya. Nah, HTML element. Nah, kita masuk ke HTML element nih. Setelah dari HTML pengertian konsep-konsep tadi, di mana HTML dokumen ini berdiri atas struktur elemen yang bersarang. Jadi ada HTML buka, kemudian di ujungnya ada tutup HTML, kemudian ada body, tutup body, dan di tengah-tengahnya itu isinya atau kontennya ya. Nah, dalam HTML itu yang pertama biasanya kita mengenal ada yang namanya heading. Heading di sini menyatakan bahwa sebagai judul ya, judul suatu konteks atau teks itu kan. Dan di HTML ini sebuah heading itu terdiri dari 6 tag. Ada H1, H2, H3 sampai dengan H6. Kemudian dari heading kita beralih ke paragraf, di mana paragraf ini pembuka tagnya adalah P dan diakhiri dengan tutup P atau garis miring P, dan setiap dari P ini menyatakan satu buah paragraf, satu buah baris paragraf gitu ya. Nah, setelah dari P kita akan beralih ke link, di mana link ini merupakan tag elemen untuk memanggil atau mendefinisikan hyperlink yang bisa diarahkan ke halaman tertentu atau ke alamat tertentu ya, di mana elemennya adalah A. Dengan atributnya dalamnya adalah href ya, hypertext referensi, yaitu http misalnya di sini google.com. Nah, di situ ada penjelasannya yaitu this is a link. Di situ nanti teks itu akan berubah menjadi hypertext, di mana ketika kita klik itu akan mengarahkan ke Google gitu ya, sesuai dengan tujuan atributnya. Kemudian setelah link ada yang namanya image. Nah, tag elemen image ini didefinisikan sebagai IMG atau image ya, IMG. Dan isi di dalamnya ada atribut yang penting yaitu src atau source-nya, di mana disitu merupakan alamat, baik itu bisa jadi alamat tempat kita menyimpan gambar ataupun dengan menggunakan URL, itu bisa ya. Dan biasanya image ini juga disertakan dengan atribut width sama height atau lebar sama tingginya ya, berdasarkan nilai pixel. Kemudian diingatkan kembali bahwa
dalam HTML itu kita tidak boleh melupakan yang namanya tag atau tag yang mengakhiri tutup garis miringnya itu ya. Karena dalam HTML itu sebenarnya tidak semuanya bisa menggunakan bukan tidak semua bisa menggunakan, tapi tidak semua dalam HTML ataupun browser tertentu itu bisa membaca bahwa setiap tag elemen itu kalau tidak tutup tidak masalah, tuh nggak semuanya. Tapi biar lebih aman kita jangan melupakannya ya. Nah, jangan melupakan kalau tiap ada pembuka tag elemen pasti harus diakhiri dengan tutup tag elemen gitu ya. Nah, dalam HTML juga terdapat elemen yang merupakan anti HTML ya. Anti HTML di mana dia tidak atau bukan merupakan konten, melainkan hanya sekedar elemen tanpa isi gitu ya. Yaitu misalnya adalah BR. BR ini diinisiasikan sebagai elemen untuk membuat baris baru. Nah, line break di mana BR ini tidak perlu pakai tutup. Dia hanya BR sendiri aja. Nah, gitu. Nah, tipsnya selain kita tadi jangan melupakan tutup HTML, kita juga bisa untuk memperhatikan lowercase. Nah, karena HTML ini bukan case sensitif, namun dengan menggunakan huruf yang sama diharapkan sistem itu tidak akan mengalami nanti kebingungan membaca coding mana sih elemen yang berpasangannya ini gitu ya. Jadi dibiasakan bahwa kita harus menggunakan lower tag. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini untuk penjelasan singkatnya. Kita akan beralih ke praktik pada sesi selanjutnya. Untuk kali ini kita akan istirahat terlebih dahulu. Mohon mahasiswa dapat mempersiapkan bahan yang telah dipersiapkan di classroom, seperti misalnya menginstal text editor atau kalian menggunakan text editor bawaan dari laptop kalian, dan juga nanti kita akan mulai mempraktekkan segala yang tadi ada di PPT ini ya. Untuk itu kita akhiri untuk sesi kali ini. Kita nanti akan berjumpa di sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.